Sama-sama kita telah berdoa, berzikir dengan membaca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang sedang sakit pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan karena keberkahan doa yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Tema pada malam hari ini yaitu adalah ciri wanita yang VVIP masuk neraka. Sebelum kita masuk ke dalam tema, begitu Allah mengetahui bagaimana sikap dan kodrat seorang wanita, maka pentinglah bagi seorang wanita mengetahui dan mengenali dirinya, kepribadiannya masing-masing. Kalau satu pabrikan motor yang mengetahui penciptaannya adalah mekaniknya, yang mengetahui kerusakannya, kelemahannya, kekurangan adalah mekaniknya atau produsennya. Sama dengan wanita, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang mengetahuinya yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam diciptakan sendirian di surga, hidup hampa tanpa ada cinta. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu, diberikanlah Hawa untuk menemani Adam. Begitulah ketika Nabi Adam dan Hawa bersenang-senang di surga, dengan catatan satu, wala taqraba hadhihi sajarah, jangan engkau mendekati, yaitu adalah pohon atau memakan buah khuldi yang kita kenal. Tapi iblis tidak habis cara untuk menggoda keduanya agar terusir dari surga. Pertama kali yang diuji adalah siapa? Yaitu dimulai dari Hawa. Bukan ke Adam terlebih dahulu, tapi Hawa. Diuji, dibisiki oleh iblis, diiming-imingi oleh iblis. Akhirnya Hawa menyerukan kepada Adam untuk mengambil dan memakan sedikit buah khuldi. Maka itulah pertama kali godaan iblis terletak kepada wanita. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana wanita-wanita ini harus mengenal jati dirinya agar tidak terperosok atau merosoki ke dalam kehancuran atau kebinasaan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, Nabi berdiri lalu Nabi melihat di pintu neraka itu kebanyakan kaum wanita. Kaum wanita ini bisa menjadi mulia karena dirinya, bisa menjadi hina karena dirinya pula. Wanita seorang makmum tidak boleh melebihi menjadi imam. Laki-laki menjadi imam wajib menuntun, menasehati, membimbing seorang makmum. Sama dengan halnya ketika Nabi melihat di neraka banyak golongan wanita. Lalu Jibril bertanya, kenapa ya Rasul? Di neraka kebanyakan wanita. Apa jawaban Rasul? Karena mereka di dunia banyak kufur, banyak ingkar kepada suaminya. Maka itu menjadi pelajaran pada hari ini adalah kita kenali wanita-wanita yang akan masuk surga VVIP langsung. VVIP, bukan VIP lagi. VVIP-nya banyak pokoknya. Nah, Rasul ketika di Mekah mendapat mandat untuk menjadi seorang nabi dan Rasul menyampaikan wahyu Allah. Dulu wanita hanya menjadi pelampiasan hawa nafsu belaka. Wanita tidak ada harganya ketika Rasul belum menjadi Rasul. Ketika Nabi Muhammad belum diutus menjadi seorang nabi. Wanita itu murah harganya. Tidak ada pandangannya. Bahkan orang-orang jahiliyah kalau punya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup karena tidak bisa menjadi kebanggaannya. Sekalinya hidup besarnya hanya untuk melampiaskan hawa nafsu seorang pria. Tapi ketika Islam datang, ketika Islam hadir, Masya Allah, cakep. Islam hadir,
penuh dengan kasih sayang. Islam hadir mengangkat harga wanita. Sekarang wanitanya malah cantumin harga. Wanitanya cantumin harga. Padahal diangkat loh sama Nabi untuk berharkat, bermartabat. Sekarang malah cantumin harga di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, ini dia sendiri yang merendahkan dirinya. Maka itulah bagaimana sih resep menjadi wanita ahli sorga. Yang suami, yang punya istri mungkin bisa didengar ini. Ya, sama-sama. Kita pengen hidup di sorga bareng sama pasangan kita. Nah, mudah-mudahan ini. Kata Nabi yang pertama, idza nadortaha syarratka. Kalau ketika dipanggil engkau melihat wajah istrimu membuat hatimu senang. Orang Jawa bilang hatinya ini semringah. Wah, semringah, senyumnya merona. Dipanggil sayang, wah ini penting juga panggilan. Yang panggil abi umi silakan, yang panggil papa mama silakan, yang panggil dad and mom monggo. Yang penting panggilannya baik. Seorang suami manggil istri, lihatlah Nabi bagaimana memanggil istrinya, ya Humairah. Wahai wanita yang merona pipinya. Masya Allah. Istri kita gendut dipanggil, Dut sini Dut. Itu salah, nggak mencontoh akhlak Nabi. Yang istrinya sama, lakinya hitam dipanggil black, sini black. Jangan. Contoh Nabi dong. Kata Nabi, ciri wanita surga yaitu kalau engkau melihat dia, hatimu senang. Masya Allah. Hatimu sejuk dan tentram. Jangan sampai di negara kita ini ada istilah, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Tuh istilah yang tidak bagus. Ya, ada uang, saya tetap bersama abang. I will stay with you, bang. Widih, cakep benar. Tidak ada uang, sama. Saya tetap setia sama abang, sehidup semati untuk membesarkan anak-anak kita. Cakep, itu luar biasa. Ada satu kisah. Ini di daerah Bogor, ketika hujan deras, ya, suaminya profesinya tukang es keliling. Tahu ibu bapak? Yang dikentong-kentong. Bayangin jam 6 pagi udah keluar rumah jual es. Musim hujan dingin, siapa yang mau beli es? Pulang jam 5 sore, bilang, Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam, Nih kata istrinya, gimana dagangannya, Laris, laku? Musim hujan, Neng, nggak ada yang beli itu es krim. Kalau istri nggak berakidah, istri nggak berakhlak, istri nggak beragama, jawabannya, bagaimana sih bang? Gitu aja nggak bisa. Setruk tuh laki diomelin sama bini. Tapi kalau istri yang datang, nggak apa-apa bang. Ini istri yang punya akhlak, yang ngaji ini istrinya. Namanya juga lika-liku kehidupan bang. Besok cari lagi ya bang. Masya Allah. Suami yang gak laku jualan es krimnya, hatinya tenang. Suaminya nanya, terus nanti malam kita makan apa Neng? Tenang bang, kita makan es krim. Masya Allah. Makan es krim nanti malam katanya. Tapi membuat hatinya tenang. Ya, itu yang pertama. Kalau engkau memandang wajahnya, hatimu menjadi semringah, engkau senang. Maka berbahagialah bapak dan ibu yang punya istri-istri seperti ini. Masya Allah. Hari pertama ketika kerja, duit belum gajian, udah manyun aja itu mulut istri. Hari kedua, belum gajian juga, manyun aja. Mana pampers habis, susu habis, belum gajian, itu bini manyun aja mulutnya. Emang jontor kali ya? Ya, maka itulah, jangan. Mau bagaimanapun suami kita, berikan pemandangan yang indah. Insya Allah. Yang kedua, idza sholatil mar'ata khamsaha. Bagaimana perempuan-perempuan yang menjaga sholat 5 waktunya. Nah ini penting ini. Ya, sholat 5 waktu itu pondasi. Nggak bisa ditinggalkan. Begitu indahnya ketika suami bangun malam jam 2 lalu membangun istrinya. Neng, mengapa bang minta jatah? Bukan. Ayo, ini sekarang udah mulai tahajud. Kita sama-sama berdiri. Masya Allah. Suaminya berdoa, Allahumma lakal hamdu syukra.
istrinya mengamini, amin ya Allah kasih kami rezeki, kasih kami kesehatan, ya Allah karunia kami kebaikan-kebaikan. Istrinya mengamin, ini luar biasa. Ya, kalau kita berjalan dengan satu roda susah, lama sampainya. Tapi kalau kita jalan dengan dua roda, itu lebih cepat, lebih gesit, lebih lincah. Cepat sampai tujuannya. Sama dengan suami istri. Kalau ingin mendapatkan apapun dalam kebaikan rumah tangga, maka keduanya harus bekerja sama dalam membangun keluarga. Terutama sholat 5 waktu. Yang ketiga, wasomat sahroha. Seorang istri yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ini sudah menjadi kenangan buat suami istri, sudah pasti. Istrinya memasaki, lalu suaminya makan berbareng-barengan, Masya Allah, buka bersama-sama, lalu tarawih bersama-sama. Inilah gambaran-gambaran wanita penghuni surga. Bagaimana cara melihatnya? Ya, cara melihat itu bagaimana mereka menegakkan agama di rumah tangga. Jadi setelah mereka sholat 5 waktu dijaga, lalu yang ketiga adalah mereka melaksanakan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan begitu indah, ditambah dong puasa sunnah. Insya Allah. Dicatat yang ketiga, puasanya penuh, full. Baik yang sunnah, yang wajib. Masya Allah, ini cakep wanita seperti ini. Mudah-mudahan masih ada. Dan mudah-mudahan yang sudah berumah tangga juga bisa mengamalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat, wahafidat farjaha. Wanita ahli sorga itu dia menjaga kehormatannya, menjaga auratnya atau kemaluannya. Jangan sampai, mohon maaf, di sosial media apalagi. Ya, ketika ada pesan masuk dibales sama istri kita. Ya, padahal punya suami, ini kalau ada chattingan, perkataan yang berunsur dasar cinta dan asmara kepada laki-laki lain, oh udah otomatis ini bukan wanita penghuni sorga. Bahkan ketika pengen keluar rumah saja, seorang istri harus minta izin sama suaminya. Hatta meskipun itu berangkat ke pengajian. Jadi menjaga kehormatannya. Ketika suami nggak ada, menjaga hartanya, menjaga nama baiknya, menjaga aibnya. Ini penting. Ya, seorang istri menjaga kemaluannya, menjaga auratnya. Ya, tutuplah aurat kita. Maka yang kelima adalah ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Kalau semuanya berunsur tentang ibadah kepada Allah, wa ta'at zaujaha. Yang kelima yaitu adalah berbakti kepada suaminya. Maka itu suami istri yang bisa berbakti, ya, yang bisa harmonis itu didasari dengan agama. Sekali lagi dengan agama, tidak ada cara lain kecuali dengan agama. Agama itu udah sempurna, tinggal mengamalkannya saja. Istri harus taat sama suaminya dalam keadaan suka maupun duka. Ya, maka ada cerita. Ya, ini penting cerita. Ya, karena keduanya belajar agama, keduanya saling mengerti, saling cinta. Satu ketika suaminya punya jam tangan cuma palanya doang. Kagak ada talinya. Yang istri punya anting sebelah doang. Ditaruh di atas lemari itu anting. Disimpan baik-baik. Karena keduanya saling belajar agama. Suaminya punya pikiran pengen beliin anting sebelah buat istrinya. Istrinya mau beliin tali jam tangan buat lakinya. Lakinya ngejual pala jam tangannya, bakal beliin anting sebelah buat bininya. Bininya juga sama ngejual anting sebelahnya buat beli tali jam tangan lakinya. Sore bilang, Bang, saya punya hadiah. Sama, Neng, abang juga punya hadiah, Neng. Hadiah apa, Bang? Ini, Neng. Anting sebelah buat kamu, biar kamu pakai. Ya, Bang. Antingnya udah gue jual. Ya, emang abang punya hadiah, Neng punya hadiah apa? Neng punya hadiah, Bang. Tali jam tangan buat abang, ya. Palanya udah gue jual, Neng. Bakal beliin anting buat lo. Ya, tapi karena buat agama, buat istri tercinta, penting sekali dilakukan karena nilai cinta dan nilai-nilai agama. Jadi yang terakhir adalah wa ta'at zaujaha, yaitu
taat, bakti sama suaminya. Kata Nabi, fadkhulil jannah min aibabin syi'ti. Kalau udah begitu semua 5 perkara sudah tercapai, masuk surga dari pintu manapun kalian mau. Masya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita, keluarga saya, keluarga semua yang mendengarkan, jadikan keluarga-keluarga yang berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat semuanya. Selamat mendengarkan kembali tausiah-tausiah kami. Insyaallah sampai akhir bulan kami akan menemani Bapak dan Ibu dimanapun berada, khususnya buat pasien COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.